Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saudara-saudara sekalian, hadirin rahimakumullah, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Segala puji bagi Allah yang telah mewajibkan puasa sebagai jalan menuju ketakwaan dan pembentukan akhlak mulia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan utama dalam kejujuran dan integritas. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, khususnya Sivitas Akademika Kampus yang saya banggakan. Mari kita senantiasa meningkatkan takwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan hanya Allah yang bertakwa saja yang berhak menerima tempat terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Salah satu upaya menuju takwa ini dibentuk melalui salat dan puasa. Seperti firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita diwajibkan puasa adalah dalam rangka untuk menjadi orang yang bertakwa. Tujuan dari puasa tadi adalah orang yang bertakwa, dan inti dari takwa adalah integritas. Konsistensi antara iman, ucapan, dan tindakan. Bahkan ketika tidak ada manusia yang melihat pun, ibadah puasa mengajarkan kita untuk memiliki sifat muraqabatullah. Muraqabah, merasa ditatap oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah dimanapun, kapanpun. Sifat ini membuat kita merasa selalu diawasi. Puasa mengajarkan meski kita sendirian, tidak ada orang lain, tapi kita tetap patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, alam taru anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamati inna Allaha bikulli syai'in 'alim. Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Allah menjadi yang keempatnya. Tidak ada 5 orang, melainkan Dia yang menjadi keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Allah pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Saudaraku sekalian, ayat ini mengingatkan kita untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Salah satu nilai takwa yang dihasilkan dari ibadah puasa ini. Betapa tidak, pada siang hari kita sedang melaksanakan puasa, kita bisa saja minum, makan di tempat yang sembunyi dan tidak ada orang yang tahu. Namun hal itu tidak kita lakukan karena kita yakin walaupun dapat bersembunyi dari penglihatan manusia, CCTV sekalipun, tapi kita tidak mampu bersembunyi dari penglihatan dan pengawasan Allah. Itulah makna dari muraqabatullah, merasa ditatap oleh Allah. Allah mengetahui apa yang terjadi di langit dan bumi.
Tidak ada rahasia apapun yang bisa disembunyikan tanpa sepengetahuan Allah. Maka seorang muslim seyogyanya menyadari hal itu, meyakini kenyataan bahwa Allah akan tahu segalanya. Dengan begitu ia merasa diawasi dimanapun berada, kapanpun berada. Tidak ada tempat bagi dia untuk bersembunyi dari tatapan Allah. Muraqabah ini menjadi hal yang penting, sehingga muslim yang sejati akan sangat berhati-hati. Karena dengan memiliki sifat muraqabah, maka kita tidak akan serampangan dalam bertindak. Tak mungkin kita akan terjerumus dalam kesesatan. Bahkan lebih jauh, sikap kehati-hatian ini merupakan sifat dari ketakwaan. Saudaraku sekalian, rahimakumullah, puasa merupakan latihan integritas di ruang sunyi. Puasa adalah ibadah yang paling tersembunyi. Tidak ada yang tahu benar-benar berpuasa atau tidak kecuali kita sendiri dan Allah. Rasulullah bersabda dalam hadis, qala Rasulullah SAW, qala kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana azidi. Puasa itu setiap amal anak Adam itu untuknya kecuali puasa. As-saumu li, puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Mengapa puasa sedemikian istimewa? Karena puasa menguji kejujuran internal. Seseorang bisa saja minum diam-diam, makan bersembunyi, tapi ia tidak lakukan itu karena sadar Allah senantiasa mengawasi. Di kampus, integritas itu diuji dalam banyak hal. Kejujuran saat ujian, keaslian karya ilmiah, kejujuran dalam penelitian, transparansi dalam pengelolaan anggaran, dan etika dalam publikasi dan sitasi. Dengan puasa melalui kita untuk jujur, bukan karena takut sanksi akademik, bukan takut atasan, tetapi kita melaksanakan integritas itu karena semata-mata takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian orang-orang yang jujur. Kejujuran atau sidq ini adalah fondasi ilmu. Tanpa integritas, ilmu berubah menjadi manipulasi. Tanpa integritas, gelar hanya menjadi simbol yang kosong. Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke dalam surga. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa kejujuran itu harus mencakup niat, mencakup ucapan dan perbuatan. Tidak cukup hanya nampak baik, harus benar-benar secara batin. Saudaraku sekalian rahimakumullah, jamaah yang berbahagia. Hari ini dunia akademik menghadapi krisis integritas. Krisis integritas meliputi misalnya plagiarisme, manipulasi data, mungkin ada titip absen, rekayasa laporan, publikasi tanpa etika. Maka kalau kita benar-benar melaksanakan puasa dengan sebenar-benarnya, maka akan menghasilkan integritas. Jika puasa tidak melahirkan integritas, maka sesungguhnya kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, tidak akan mendapat hakikat puasa. Seperti sabda Rasulullah, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh apakah ia meninggalkan makan dan minum. Puasa yang tidak mengubah karakter adalah puasa yang hampa. Yang disebut oleh Imam Ibnu Qayyim mengatakan, hakikat puasa adalah menahan anggota tubuh dari dosa sebagaimana menahan perut dari makanan. Maka puasa harus menahan tangan dari kecurangan. Puasa harus menahan pikiran dari niat manipulasi. Puasa harus menahan lisan dari kebohongan akademik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, integritas bukan hanya isu moral. Integritas adalah fondasi peradaban. Kampus adalah pusat ilmu. Jika kampus telah kehilangan integritas, maka bangsa akan kehilangan arah. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak. Ilmu adalah amanah, jabatan adalah amanah, data penelitian adalah amanah, waktu adalah amanah, dan puasa mendidik kita untuk senantiasa menjaga amanah. Oleh karena itu, wahai saudaraku sekalian, mahasiswa dan sivitas akademika, jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk membersihkan diri niat kita, momentum untuk membersihkan niat belajar kita. Wahai para dosen, jadikan Ramadan itu sebagai momentum menjaga objektivitas dan keadilan akademik. Wahai para peneliti, jadikan Ramadan itu sebagai momentum memperkuat etika ilmiah. Jangan bangga dengan IPK tinggi jika diperoleh dengan kecurangan. Jangan bangga dengan publikasi jika dibangun di atas manipulasi. Dan jangan bangga dengan jabatan jika mengorbankan amanah. Puasa, saudaraku, adalah deklarasi integritas. Puasa adalah revolusi kejujuran. Puasa adalah latihan menjadi manusia yang konsisten antara iman dan tindakan. Oleh karena itu, mari dengan momentum Ramadan ini, kita jadikan kampus ini menjadi kampus yang jujur dalam penelitian, kampus yang bersih dari plagiarisme, kampus yang kuat integritasnya, dan kampus yang melahirkan pemimpin-pemimpin yang amanah. Masih ada beberapa hari lagi untuk sampai Ramadan kita ini. Mari semoga Allah menjadikan puasa kita bukan hanya sekedar ritual tahunan, tapi merupakan transformasi karakter yang melahirkan generasi yang berintegritas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum biha fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. اللهم اهدنا لأحسن الأحلام لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم طهر لساننا من الكذب وقلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأعيننا من الخيانة. اللهم اجعلنا من الصادقين الآمنين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يأتكم ولذكر الله أكبر.